Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Efesus pasal yang ketiga, doa-doa untuk orang-orang percaya. Apa yang kita perlukan saudara-saudara, yang merupakan doa dari orang-orang yang ditulis dalam Alkitab seperti Yesus. Kemudian kita lihat di sini Paulus. Ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara-saudara, kemarin kita sudah melihat betapa penting kita untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Kuat tidak menjadi berdosa apakah dalam waktu senang ataupun dalam waktu susah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata Paulus. Yang kemudian yang kedua adalah betapa penting kita tidak menjadi goyah. Jangan menjadi orang Kristen yang mudah goyah, saudara. Mudah terombang-ambing, mudah tergeser dari pengharapannya, mudah terseret oleh arus. Jangan, saudara-saudara. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 7, Matius 11 ayat 7, firman Tuhan berkata, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Saudara-saudara, Yesus mengumpamakan Yohanes Pembaptis seperti sebatang buluh bambu yang digoyangkan angin kian kemari. Kenapa? Yohanes Pembaptis yang awalnya adalah membaptis Yesus, memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, dan berkata, inilah Dia yang akan membaptis kamu dengan roh. Aku membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan api dan roh. Saudara-saudara, tapi kemudian ketika dia dalam penjara, apa yang terjadi? Dia mengutus dua orang muridnya kepada Yesus dan bertanya, apakah betul engkau Mesias yang kami tunggu, atau kami harus menantikan orang lain? Artinya ada satu kebimbangan di sana. Ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Itulah sebabnya Yesus kemudian berkata tentang Yohanes, Yohanes seperti buluh yang ditiup angin kian kemari. Ketika angin datang dari barat, dia condong ke timur. Ketika angin bertiup dari timur, dia menjadi condong ke barat. Tidak teguh. Tidak teguh. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang teguh, tidak terombang-ambing, saudara. Tidak terombang-ambing. Apa yang kemudian Yesus katakan tentang Yohanes sangat disayangkan, saudara. Yesus berkata, di antara semua perempuan di antara semua laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih kecil, yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Sangat disayangkan. Itu sebabnya firman Tuhan kemudian mengingatkan dalam kitab Kolose, saudara-saudara. Kolose pasal 1, firman Tuhan berkata pada ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Satu ayat lagi dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, 1 Tesalonika pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu.
Dari dua ayat ini, saudara-saudara, maka kita akan menemukan ada dua faktor yang seringkali menggoyahkan iman kita, membuat iman kita tidak teguh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kesusahan, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Sehingga Paulus berkata, jangan ada yang goyah imannya karena kesusahan ini. Memang seringkali saudara-saudara, ketika kita mengalami kesusahan, pencobaan, saudara-saudara, apalagi mungkin aniaya, seringkali iman kita goyah. Seringkali kita pun bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah pembelaan Tuhan? Di manakah pertolongan, perlindungan Tuhan? Tetapi ingat, saudara-saudara, jangan sampai iman kita goyah kepada Tuhan ketika menghadapi kesusahan apapun. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, minta Tuhan meneguhkan iman kita, dan kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang membuat iman kita bisa goyah adalah pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang di telinga kita rasanya enak didengar, tetapi sesungguhnya menyimpang dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil. Jemaat di Galatia ditegur oleh Paulus sebagai jemaat yang sangat bodoh, karena mereka mau beralih dari pengharapan Injil kepada sesuatu yang bukan Injil, kepada berita yang muluk-muluk, saudara-saudara. Biarlah iman kita teguh kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, itulah berita yang menguatkan iman. Di luar apa yang tertulis di dalam Alkitab, walaupun kedengarannya sangat logis, sangat enak didengar, sangat memberi semangat, motivasi di dalam hati dan pikiran kita, jangan diikuti, saudara-saudara. Jangan diikuti. Firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26, ada satu janji Tuhan, ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya, saudara-saudara. Orang yang teguh hatinya, imannya di dalam Tuhan, tidak tergoncang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Apakah karena kesusahan ataupun karena pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang kedengarannya enak didengar, akan dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Dalam kitab Efesus dan Filipi kemudian menyatakan damai sejahtera dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita ketika kita memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan mau digeser. Jangan menjadi seperti buluh yang diombang-ambingkan oleh angin-angin. Baik angin kesusahan, angin pencobaan, angin-angin pengajaran yang palsu. Jangan mau, tetaplah teguh seperti batu karang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.